Tingkatkan perlindungan anak. DP3 AMD gelar pelatihan konvensi hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa atau DP3 AMD Kota Ambon menggelar pelatihan konvensi hak anak bagi SDM penyedia layanan anak di Kota Ambon pada Rabu 2 November 2022. Kegiatan ini bertujuan memperkuat dan meningkatkan komitmen bersama serta mendorong sumber daya manusia untuk berperan secara langsung dalam mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis pengembangan kota layak anak di Kota Ambon. Pejabat Wali Kota Ambon, Badiwin Watimena menyebutkan, Kementerian Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mendesain sebuah sistem dan strategi pemenuhan anak, di antara integrasi dan berkelanjutan dengan pengembangan kabupaten kota layak anak. Dalam upaya itu dibutuhkan dorongan dan pemahaman tentang konvensi hak anak sebagai dasar dalam pemenuhan hak anak. Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ambon, maka upaya pemenuhan pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan menjadi hal penting yang dapat dilakukan secara bersama. Watimena berharap sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak terus dibangun sehingga target-target yang diharapkan dapat terrealisasi. Melalui pelatihan, kiranya memberikan dorongan serta meningkatkan pemahaman para peserta dan semua pemangku kepentingan untuk berperan secara langsung dalam meningkatkan predikat kota layak anak di Kota Ambon. Banyak pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung, dilakukan oleh paman, om, dilakukan oleh tetangga, dilakukan oleh orang-orang yang selama ini mendampingi anak itu, tukang ojek yang mengantarnya ke sekolah, supir, dan seterusnya. Nah, kalau tindakan kekerasan terhadap anak ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang mestinya menjadi pelindung mereka, maka ini kita sudah masuk pada situasi yang sangat luar biasa dan berbahaya. Oleh karena itu, berbagai hal yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan membangun komitmen untuk melindungi anak-anak ini mesti juga kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar anak-anak itu sendiri. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon, Megi Leka Tompisi mengatakan, tujuan pelatihan konvensi hak anak juga untuk meningkatkan pemahaman terhadap fungsi dan peran lintas sektoral untuk penyelenggaraan kota layak anak. Selain itu, pelatihan konvensi hak anak menjadi indikator dalam setiap komponen klaster indikator Kabupaten Kota Layak Anak, dan kegiatan ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 42 Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang kewajiban negara atau pemerintah untuk menyebarluaskan isi dari Konvensi Hak Anak kepada masyarakat. Megi berharap para peserta yang mengikuti pelatihan mampu mengetahui regulasi yang mengatur terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di tingkat nasional maupun lokal. Ia juga meminta para peserta untuk merancang program mengatasi permasalahan anak yang diatur dalam klaster-klaster Konvensi Hak Anak. Kita berharap tahun depan dengan semua usaha yang bisa dilakukan dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, berharap bahwa bisa naik strata ke maju. Memang banyak hal yang masih harus dipenuhi supaya ya hak anak dan perlindungan khusus anak bisa dilakukan secara baik. Ya, kalau dari kami memang ada beberapa kegiatan dalam upaya pencegahan, di antaranya sosialisasi yang dilakukan ke desa, negeri, dan kelurahan, tapi juga dengan elemen terkait. Biasanya ada instansi ataupun pihak gereja misalnya yang minta untuk memberikan sosialisasi, itu pertama. Kemudian pembentukan forum anak mulai dari tingkat desa, negeri, dan kelurahan sampai tingkat kota, itu juga salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan anak-anak. Lewat forum anak diharapkan anak bisa menyampaikan aspirasi, tapi juga hak-haknya bisa terpenuhi lewat suara anak. Megi menambahkan adanya rancangan program untuk mengintervensi permasalahan anak tersebut. Diharapkan dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD yang berpedoman kepada prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, menjamin hak hidup dan kelangsungan hidup, serta mendengarkan pandangan anak. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Disepakati oleh negara di dunia pada tahun 1989 dan Indonesia mengakses KHA pada tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child.